Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di pembelajaran Al-Quran Hadis kelas 10. Masih di bab kedua tentang kebenaran penurunan Al-Quran. Di bab kedua ini ada subbab materi tentang penulisan Al-Quran. Dan video kali ini kita akan belajar tentang materi penulisan Al-Quran. Nah, sebelum mempelajari tentang penulisan Al-Quran, terlebih dahulu kita harus memahami tentang pengertian penulisan Al-Quran. Penulisan Al-Quran adalah proses penulisan Al-Quran dari wahyu yang diterima Nabi Muhammad SAW hingga selesai dikumpulkan dalam sebuah tulisan berupa mushaf atau kitab berjilid pada zaman Khalifah Utsman bin Affan. Nah, ada 3 fase penulisan Al-Quran, yaitu fase yang pertama pada zaman Nabi Muhammad SAW, fase yang kedua pada zaman sahabat Abu Bakar As-Siddiq, fase yang ketiga pada zaman sahabat Utsman bin Affan. Nah, pada fase yang pertama, fase zaman Nabi Muhammad SAW, hafalan para sahabat lebih banyak berperan daripada tulisan-tulisan yang masih terpisah-pisah. Siapa saja di antara para sahabat yang mendengar satu ayat, maka akan langsung menghafalnya atau menuliskannya dengan sarana seadanya di pelepah kurma, potongan kulit, permukaan batu cadas, atau tulang belikat unta. Nah, jadi pada zaman Nabi, Al-Quran belum terhimpun dalam satu mushaf. Wahyu Allah hanya berada di hafalan para sahabat dan sebagian lagi tertulis dalam beberapa sarana. Di antaranya tadi pelepah kurma, potongan kulit, permukaan batu cadas atau tulang belikat unta, dan lain sebagainya. Nah, kemudian berlanjut ke fase yang kedua, fase zaman sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Nah, pada zaman ini terjadi banyak peperangan yang mengakibatkan banyak para sahabat penghafal Al-Quran meninggal dunia. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu memerintahkan untuk mengumpulkan Al-Quran agar tidak hilang. Nah, usulan untuk mengumpulkan Al-Quran ini berawal dari usulan salah satu sahabat, yaitu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mengusulkan kepada sahabat Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran. Tapi pada saat itu sahabat Abu Bakar masih khawatir, takut karena akan melaksanakan sesuatu yang tidak pernah dilakukan pada zaman Nabi. Sahabat Abu Bakar takut, khawatir berbuat dosa karena melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan pada zaman Nabi. Nah, singkat cerita, akhirnya Abu Bakar dibukakan hati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau memberanikan diri untuk mengumpulkan Al-Quran dan memerintahkan para sahabat untuk menuliskannya dalam mushaf. Nah, kemudian Abu Bakar memanggil Zaid bin Sabit dan memerintahkannya untuk menuliskan ulang catatan Al-Quran dalam sebuah mushaf. Mushaf tersebut berada di tangan Abu Bakar hingga dia wafat, kemudian dipegang oleh Umar hingga wafatnya, dan kemudian dipegang oleh Hafsah binti Umar. Nah, fase yang ketiga yaitu pada zaman Utsman bin Affan. Nah, periode ini adalah periode ketiga proses pengumpulan dan penulisan Al-Quran. Banyak catatan dan kumpulan-kumpulan catatan Al-Quran yang berbeda-beda di antara para sahabat. Hal itu dikhawatirkan akan menjadi fitnah. Maka Khalifah Utsman bin Affan memerintahkan untuk mengumpulkan mushaf-mushaf tersebut menjadi satu mushaf sehingga kaum muslimin tidak berbeda bacaannya yang bisa menyebabkan pertengkaran dan perpecahan. Kemudian Utsman memerintahkan Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Abil As, Ibn al-As, dan Abdurrahman ibn al-Haris bin Hisham radhiyallahu anhum untuk menuliskannya kembali dan memperbanyaknya. Zaid bin Sabit berasal dari kaum Ansar, sementara 3 orang yang lain berasal dari Quraisy. Nah, pada zaman Utsman bin Affan ini, mushaf-mushaf yang dikumpulkan pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ini tersebar ke beberapa negara penjuru dunia.
Nah, di beberapa penjuru dunia terdapat kemudian perbedaan dalam membaca Al-Quran. Nah, perbedaan inilah kemudian yang mendorong Khalifah Utsman bin Affan untuk menyatukannya kembali, hingga tidak ada perbedaan dalam segi bacaan, dalam segi tulisan di penulisan dan pengumpulan Al-Quran. Nah, untuk itu kemudian Utsman bin Affan memerintahkan para sahabat untuk mengumpulkan kembali Al-Quran yang ada di beberapa penjuru dunia itu untuk disatukan menjadi satu mushaf yang satu, yang tidak ada perbedaan satu sama lain, satu dengan yang lainnya. Nah, di fase ketiga zaman Utsman ini kemudian Utsman mengatakan kepada ketiganya sahabat tadi, jika kalian berbeda bacaan dengan Zaid bin Sabit pada sebagian ayat Al-Quran, maka tuliskanlah dengan dialek Quraisy, karena Al-Quran diturunkan dengan dialek tersebut. Mereka pun lalu mengerjakannya, dan setelah selesai Utsman mengembalikan mushaf itu kepada Hafsah dan mengirimkan hasil pekerjaan tersebut ke seluruh penjuru negeri Islam, serta memerintahkan untuk membakar naskah mushaf Al-Quran selainnya. Hal itu adalah penyempurnaan dari pengumpulan yang dilakukan Khalifah Rasulullah SAW Abu Bakar As-Siddiq. Jadi mushaf-mushaf yang selain dari yang dikumpulkan pada zaman Khalifah Utsman bin Affan itu ditiadakan atau dibakar menurut perintah Utsman bin Affan, agar umat Islam bersatu membaca Al-Quran dengan mushaf yang sama. Nah, ini adalah salah satu penyempurnaan dari pengumpulan yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, apa perbedaannya? Perbedaan pengumpulan Al-Quran yang dilakukan oleh Utsman bin Affan dan Abu Bakar As-Siddiq. Jadi perbedaannya antara pengumpulan yang dilakukan Utsman bin Affan dan pengumpulan yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq adalah tujuannya. Nah, tujuan dari pengumpulan Al-Quran di zaman Abu Bakar adalah menuliskan dan mengumpulkan ke seluruh ayat-ayat Al-Quran dalam satu mushaf agar tidak tercecer dan tidak hilang, tanpa membawa kaum muslimin untuk bersatu pada satu mushaf. Hal itu dikarenakan lebih terlihat pengaruh dari perbedaan dialek bacaan yang mengharuskannya membawa mereka untuk bersatu pada satu mushaf Al-Quran saja. Nah, jadi sedangkan tujuan dari pengumpulan Al-Quran di zaman Khalifah Utsman radhiyallahu anhu adalah mengumpulkan dan menuliskan Al-Quran dalam satu mushaf dengan satu dialek bacaan dan membawa kaum muslimin untuk bersatu pada satu mushaf Al-Quran, karena timbulnya pengaruh yang mengkhawatirkan pada perbedaan dialek bacaan Al-Quran. Nah, itu perbedaannya. Jika di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq pengumpulan Al-Quran didasarkan atas kekhawatiran hilang atau tercecer atau lenyapnya bacaan-bacaan Al-Quran yang tersebar di hafalan para sahabat dan tulisan-tulisan di pelepah kurman dan lain sebagainya, itu terjadi pada zaman Abu Bakar. Nah, perbedaannya di zaman Utsman bin Affan, pengumpulan dan penulisan Al-Quran itu didasarkan atas perbedaan dialek bacaan yang ada pada kaum muslimin. Nah, perbedaan itulah kemudian yang mendorong Utsman bin Affan untuk menyatukannya kembali agar bersatu pada satu mushaf yang sama, dialek atau bacaan yang sama. Itu perbedaan antara pengumpulan yang dilakukan Utsman bin Affan dan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, hasil dari pengumpulan Al-Quran pada zaman Utsman bin Affan yaitu timbulnya kemaslahatan yang besar di tengah-tengah kaum muslimin, diantaranya persatuan dan kesatuan, kesepakatan bersama dan saling berkasih sayang, karena Al-Quran telah menyatu dan kaum muslimin membaca dengan Al-Quran yang sama, yaitu yang terjadi pada zaman Utsman bin Affan, yang dikumpulkan pada zaman Utsman bin Affan. Yang kedua, mudarat yang besar pun bisa dihindari, yang diantaranya adalah perpecahan umat, perbedaan keyakinan, tersebar luasnya kebencian dan permusuhan karena perbedaan yang banyak tadi dari segi dialek dan bacaan Al-Quran. Nah, itu bisa dihindari karena terjadinya pengumpulan Al-Quran yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Dan selanjutnya kesimpulannya,
Penulisan dilaksanakan sejak wahyu diterima Nabi Muhammad SAW hingga selesai dikumpulkan dalam sebuah tulisan berupa mushaf kitab berjilid pada zaman Khalifah Utsman bin Affan. Nah, mushaf ini lebih kita kenal dengan mushaf Utsmani. Sekarang kita mengenalnya dengan mushaf Utsmani. Kenapa demikian? Nah, mushaf Utsmani inilah yang dikumpulkan oleh Khalifah Utsman bin Affan pada masa beliau. Hingga sampai sekarang kita kenal dan tidak ada perbedaan sedikit pun karena sudah disatukan pada zaman Khalifah Utsman bin Affan. Yang kedua, banyaknya para penghafal Al-Quran yang gugur di medan perang membuat sahabat Umar menyampaikan pendapat kepada sahabat Abu Bakar untuk mengumpulkan catatan-catatan Al-Quran. Jadi usulan dari Umar bin Khattab kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk mengumpulkan Al-Quran, karena pada zaman tersebut banyak sekali para penghafal Al-Quran yang gugur di medan perang. Dan terakhir, proses penulisan Al-Quran menjadi sebuah mushaf utuh selesai pada zaman Khalifah Utsman bin Affan. Nah, ini selesainya penulisan dan pengumpulan Al-Quran terjadi pada zaman Khalifah Utsman bin Affan yang kita kenal dengan mushaf Utsmani. Demikianlah materi tentang penulisan Al-Quran. Mudah-mudahan bisa difahami, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa dipelajari untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.